Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Fadilah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan yang berjudul Biografi Tokoh Pemimpin. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Rizky Purwantoro, SHMH. Di sini saya mengambil tokohnya dengan tokoh Insinyur Soekarno. Pertama-tama saya akan membacakan kepada teman-teman terkait latar belakang kehidupan Insinyur Soekarno. Saat masa kecilnya, Insinyur Soekarno terlahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Masa kecilnya ini dihabiskan di berbagai tempat karena pekerjaan ayahnya yang sering berpindah-pindah. Hal ini memberikan Soekarno pengalaman melihat keberagaman budaya yang kelak membentuk pandangannya tentang persatuan bangsa. Lalu di sini saya akan membacakan tentang pendidikan seputar pendidikan Insinyur Soekarno, yaitu menempuh pendidikan dasar di Tulung Agung dan melanjutkan ke HBS atau Hajar Badger School di Surabaya. Ia tinggal di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto, seorang tokoh Sarekat Islam yang berpengaruh. Nah, dari Cokro Aminoto ini, Soekarno belajar tentang pergerakan nasional dan ideologi perjuangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang visi dan misi atau strategi kepemimpinan Insinyur Soekarno. Yang pertama yaitu persatuan bangsa. Soekarno percaya bahwa persatuan seluruh elemen bangsa tanpa memandang suku, agama, atau golongan adalah kunci utama untuk melawan penjajahan. Lalu yang kedua yaitu keadilan sosial. Nah, keadilan sosial merupakan nilai utama dalam visinya, di mana ia berjuang untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera tanpa adanya eksploitasi oleh kaum kapitalis atau kolonial. Lalu yang ketiga yaitu merumuskan Pancasila. Insinyur Soekarno merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Kelima prinsip ini menjadi dasar ideologi negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh gaya kepemimpinan Insinyur Soekarno. Gaya kepemimpinan Insinyur Soekarno ini dikenal sebagai pemimpin dengan kemampuan orasi yang luar biasa. Setiap pidatonya mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia, mempersatukan berbagai golongan, dan menanamkan rasa nasionalisme yang mendalam. Lalu apa nih dampaknya terhadap masyarakat? Adapun dampaknya yaitu kepemimpinan Insinyur Soekarno ini berdampak signifikan dalam membangun rasa persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ia menjadi simbol perjuangan dan kebanggaan nasional yang membangkitkan semangat rakyat untuk bersatu melawan penjajah. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang peran Soekarno dalam kancah internasional. Di sini saya merangkum beberapa peran beliau. Yang pertama, di Konferensi Asia Afrika, Soekarno menggalang solidaritas negara-negara Asia dan Afrika untuk bersatu melawan penjajahan serta memperjuangkan kemerdekaan dan hak asasi manusia. Lalu dalam gerakan non-blok, di sini Insinyur Soekarno memimpin gerakan non-blok, sebuah inisiatif yang mengedepankan kemandirian negara-negara dunia ketiga dari pengaruh kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Nah, selanjutnya, apa saja nih tantangan dan kendala dalam masa kepemimpinan Insinyur Soekarno? Yang pertama yaitu tantangan politik. Insinyur Soekarno menghadapi berbagai tantangan politik termasuk konflik ideologi antara nasionalisme, agama, dan komunisme.
Perpecahan ideologi ini sering menciptakan ketegangan di dalam pemerintahan dan masyarakat. Lalu tantangan ekonominya di sini, masa kepemimpinan Insinyur Soekarno ditandai dengan krisis ekonomi yang parah, inflasi tinggi, defisit anggaran negara, dan kurangnya investasi asing menjadi masalah utama. Lalu tantangan di dalam hal sosial, yaitu adanya ketimpangan sosial dan kemiskinan menjadi isu besar yang dihadapi oleh Insinyur Soekarno. Setelah kemerdekaan, Indonesia sebagai negara baru harus menghadapi masalah pendidikan, kesehatan, dan pengangguran yang meluas. Nah, selanjutnya, apa saja respon dan langkah-langkah yang diambil oleh Insinyur Soekarno? Yang pertama yaitu Nasakom. Insinyur Soekarno ini berusaha mempersatukan berbagai ideologi yang ada melalui konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Lalu yang kedua melalui proyek pembangunan. Insinyur Soekarno ini menginisiasi berbagai proyek besar seperti pembangunan monumen nasional atau yang kita kenal dengan Monas, lalu Stadion Gelora Bung Karno, lalu ada juga jalan-jalan utama untuk meningkatkan kebanggaan nasional. Lalu yang ketiga, diplomasi internasional. Insinyur Soekarno memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Asia dan Afrika untuk mendapatkan dukungan ekonomi dan politik. Langkah ini dilakukan melalui penyelenggaraan konferensi Asia Afrika dan keterlibatannya dalam gerakan non-blok. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang nilai-nilai kepemimpinan Insinyur Soekarno yang bisa kita teladani sebagai generasi muda masa kini ya teman-teman. Yang pertama yaitu semangat juangnya, yang kita ketahui semangat juang Insinyur Soekarno itu patut untuk kita contoh dan kita terapkan di masa kini. Lalu yang kedua yaitu keberaniannya. Soekarno menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil langkah besar. Bahkan jika langkah tersebut tidak populer atau jarang kita temui. Lalu yang ketiga itu keteguhan prinsip. Keteguhan prinsip Insinyur Soekarno ini tetap memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan yang diambil. Lalu yang terakhir yaitu kemampuan menginspirasi. Insinyur Soekarno merupakan pemimpin yang bisa kita teladani di masa kini juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menginspirasi dan memotivasi masyarakat. Nah, demikian adalah pemaparan dari saya, Umul Fadila, mengenai gaya kepemimpinan dan kepemimpinan dari Insinyur Soekarno ini patut diteladani oleh masa generasi masa muda ya seperti kita, generasi Gen Z yang bisa mengambil contoh-contoh positif yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.